Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini anak-anak ibu kita akan belajar Pancasila materi perangkat desa kelas 4. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak bisa cermati bagan susunan perangkat desa atau struktur organisasi pemerintahan desa. Ada BPD, kemudian ada kepala desa, sekretaris desa, kemudian dari sekretaris desa ini ada KAUR tata usaha dan umum, ada KAUR keuangan, ada KAUR perencanaan, kemudian ada juga kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan ada kepala dusun 1 sampai dengan kepala dusun 4. Yang pertama kita akan pelajari tentang kepala desa dulu. Nah, tentang pengangkatan dan pemberhentian anak-anak. Jadi kepala desa itu adalah orang yang terpilih secara langsung oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa atau pilkada sebagai pemimpin desa. Nah, kepala desa yang sudah dipilih oleh warga desa itu akan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota berdasarkan mandat dari gubernur setempat. Kemudian untuk jabatan kepala desa, nah kepala desa ini menjabat selama 8 tahun terhitung sejak pelantikan berlangsung. Nah, kemudian kepala desa ini dapat menjabat maksimal 2 kali jabatan secara berturut-turut ataupun tidak. Kemudian untuk pendapatan kepala desa itu dari tanah garapan atau bengkok. Nah, apakah kalian tahu bengkok adalah lahan yang dimiliki desa sebagai kas desa? Kepala desa dapat memanfaatkan lahan tersebut selama masih menjabat, tapi ketika sudah tidak menjabat, lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemerintahan desa. Kemudian apakah kalian tahu tugas dan tanggung jawab kepala desa? Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian membina perekonomian desa, jadi yang mengatur keuangan dan perekonomian desa itu kepala desa. Kemudian menjaga kelestarian adat istiadat yang ada di desa tersebut dan menjaga perdamaian serta ketentraman masyarakat. Nah, jadi kepala desa itu juga memimpin penyelenggaraan desa. Jadi jika ada kepala desa, desa tersebut diusahakan harus aman, nyaman, dan damai. Nah, anak-anak, setelah kepala desa kita akan belajar tentang sekretaris desa atau kita biasa sebut cari. Jadi sekretaris desa itu dilantik dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota atau mandat gubernur di daerah tersebut. Nah, kepala desa ini dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh cari, ya anak-anak. Nah, lalu tugasnya carik itu apa? Tugasnya carik adalah berkecimpung pada bidang administrasi desa seperti membuat laporan desa, membuat surat, atau membawai kepala urusan. Selanjutnya adalah KAUR atau kepala urusan. Nah, segala urusan tertentu ini ditangani oleh perangkat desa, yaitu kepala urusan atau KAUR ini anak-anak. Nah, KAUR ini dibagi menjadi yang pertama kepala urusan keuangan, kemudian ada KAUR pemerintahan, KAUR kesejahteraan rakyat, KAUR pembangunan, KAUR tata usaha dan umum, dan juga KAUR perencanaan. Selanjutnya adalah kepala dusun anak-anak. Nah, pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun itu dibebankan kepada kepala dusun. Tugasnya kepala dusun adalah menjalankan tugas perintah pada bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang terbagi atas beberapa wilayah kerja. Nah, kemudian ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kepala desa dalam menjalankan pemerintahan itu dibantu oleh BPD anak-anak. Nah, apa saja anggota BPD? Jadi anggota BPD itu terdiri atas tokoh pemuka agama, pemangku adat, ketua RW, dan golongan profesi yang dapat diangkat untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, tugasnya BPD itu adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Selanjutnya adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD. Nah, LKMD ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang
di mana masyarakat tersebut sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan. Jadi, lembaga tersebut dibangun untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan anak-anak. Nah, contohnya LKMD apa? Contohnya adalah ada Karang Taruna, kemudian ada RT, ada RW, ada Posyandu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang perangkat desa, sekarang kita ke kelurahan. Nah, apa itu kelurahan? Kelurahan itu merupakan lembaga pemerintah setingkat dengan desa. Nah, kelurahan itu terdapat pada perkotaan biasanya. Administrasi kelurahan ini diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan atau perangkat kelurahan. Nah, anak-anak bisa perhatikan dulu bagian struktur organisasi kelurahan berikut. Di situ ada Pak Lurah, kemudian di bawahnya Pak Lurah ada sekretaris kelurahan dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian ada seksi 1 sampai dengan 4. Kita akan bahas satu persatu tugas di kelurahan. Yang pertama ada tugasnya Pak Lurah dulu atau tugas lurah. Nah, lurah ini merupakan orang yang memimpin kelurahan. Lurah merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat. Anak-anak, lurah dalam menjalankan tugasnya itu bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat. Selanjutnya adalah perangkat kelurahan. Nah, anak-anak, perangkat kelurahan itu terdiri atas sekretaris kelurahan, seksi-seksi fungsional, dan kelompok cabang atau jabatan fungsional. Nah, perangkat kelurahan ini dalam melaksanakan tugasnya itu bertanggung jawab kepada lurah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan desa dan kelurahan. Nah, kalau pemerintahan desa itu kepala desanya bukan PNS. Kemudian kalau kelurahan itu lurah itu merupakan PNS. Nah, di pemerintahan desa terdapat BPD, di kelurahan tidak ada. Nah, kepala desa itu merupakan hasil dari pilihan warga desa, sedangkan lurah itu diangkat oleh bupati atau wali kota. Nah, pada pemerintahan desa, penguasaan teknologi masih sederhana dan jumlah penduduk desa lebih sedikit. Kemudian kalau di kelurahan itu terdapat dewan kelurahan dan penduduk di kota itu lebih padat. Jadi di kelurahan itu penduduknya lebih padat daripada di desa. Kemudian untuk penghasilannya pada pemerintahan desa, penghasilan kepala desa berasal dari tanah desa atau bengkok tadi. Sedangkan di kelurahan itu penghasilan lurah adalah gaji PNS. Nah, Nana Ibu, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan 5 soal berikut ini. Dikerjakan di buku tulis dan dijawab di buku tulis. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa paham tentang perangkat desa, kemudian perangkat kelurahan, dan bedanya desa dan kelurahan. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.